pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Diduga mabuk, sopir truk tabrak sepeda motor di Merauke hingga pengendaranya tewas di lokasi. Orang tak dikenal nyaris 2 kali mencoba membakar sebuah gereja di Kabupaten Jayapura. Tiga pelaku pembunuhan pemuda di pesta dansa Merauke diringkus polisi. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Stadion Katalpal, Merauke, Papua Selatan pada hari Jumat. Sebuah truk menabrak pengendara motor hingga tewas. Di lokasi kejadian, polisi menemukan pengendara motor sudah tidak bernyawa, sementara truk ditemukan terprosok ke dalam parit. Polisi menduga truk tersebut terlebih dahulu menabrak pengendara motor sebelum akhirnya terprosok masuk ke parit. Diduga kecelakaan disebabkan karena sopir truk kemudikan kendaraannya dalam keadaan mabuk. Hingga kini belum diketahui identitas pengemudi truk. Ia diduga melarikan diri karena ketakutan. Petugas langsung mengevakuasi jasad pengendara sepeda motor ke rumah sakit. Kita langsung menuju ke TKP untuk mengambil tindakan pertama. Kita mendapatkan korban yang kita bawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit kita kembali mengambil keterangan dari saksi yang tadi datang untuk ternyata ada BB lain yaitu berupa sepeda motor mobil warna biru. Dan mobil ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita segera mengevakuasi BB dan dibawa ke Polres. Korban kita saat datang, korban sudah dalam keadaan meninggal. Dia meninggal di tempat itu ya? Meninggal di tempat. Yang kita lihat di TKP, mobil ada di ruas jalan, di luar ruas jalan. Dia masuk ke rumput-rumput, sementara motor ada di sebelah sekitar 10 atau 20 meter. Sementara itu, proses penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh Satlantas Polres Merauke untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kekerasan terhadap warga pendatang kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada hari Sabtu. Seorang pria bernama Jako, asal Sulawesi Selatan, menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. Penganiayaan terjadi di salah satu kios di Jalan Baliem, Distrik DKI. Korban mengalami luka serius akibat sabetan benda tajam. Ia langsung dibawa ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan. Pelaku yang datang tiba-tiba dan langsung menyerang korban tanpa alasan yang jelas. Ia kemudian melarikan diri. Tak lama setelah kejadian, Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo langsung mengamankan lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Korban saat ini telah dievakuasi ke IGD RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut dikarenakan korban mengalami luka serius. Menindaklanjuti kejadian ini, personil Satgas Ops Damai Karten dan Polres Yahukimo merespon ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan di lokasi kejadian, serta melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran untuk mengungkap pelaku. Diduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan KKB Kodap 16 Yahukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah Yahukimo dan Papua. Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat keamanan. KKB kerap menyerang warga sipil dengan tujuan untuk menciptakan keresahan dan ketakutan. Rian Tonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan.
Sebanyak 59 orang pelaku kejahatan jalanan yang belakangan ini kerap meresahkan masyarakat di kota Jayapura, Papua, diringkus polisi dalam operasi sikat yang digelar selama 1 bulan. Mereka terlibat berbagai kasus pencurian, khususnya sepeda motor. 15 diantaranya masuk dalam target operasi polisi. Dalam operasi ini, polisi juga menyita 76 sepeda motor dan 1 mobil hasil curian, uang tunai sebesar 5,5 juta rupiah, peralatan komunikasi, serta 7 senjata tajam. 10 unit berbagai macam hasil kejahatan, mulai laptop, tablet, smartwatch, kamera, tas, kartu ATM, speaker, dan lain-lain. Sedangkan hasil razia yang dilaksanakan di beberapa titik adalah sepeda motor sejumlah 78 unit dan 44 unit sudah dikembalikan kepada pemilik, dan ganja 14 plastik kecil dan 1 plastik sedang. Tentunya kita berharap operasi yang dilaksanakan ini dapat mendukung situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua dan jajaran, khususnya menanggapi keresahan warga masyarakat beberapa waktu lalu terkait dengan maraknya berita-berita hoax yang disebarkan di media sosial terkait dengan kejahatan jalanan, khususnya begal. Selain menangkap para penjahat jalanan, polisi juga menyita ganja dalam razia kendaraan bermotor yang berlangsung di sejumlah tempat di kota Jayapura. Melalui operasi sikat Kartens, Polda Papua berharap bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus menekan ruang gerak para pelaku kejahatan di wilayah Papua. Arthur dan Riantonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan kian memprihatinkan akibat tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata. Data Kepolisian Daerah Papua menyebutkan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, KKB dan simpatisannya melancarkan 17 teror yang menyebabkan 34 orang tewas. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito menjelaskan, dari jumlah 34 orang yang tewas, 2 diantaranya aparat keamanan. Jumlah ini belum terhitung korban yang luka-luka. Polisi menghadapi tantangan geografis Yahukimo yang sangat luas dengan ratusan desa yang tersebar di pegunungan. Operasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Yahukimo, Kepolisian Daerah Papua telah melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang menonjol dan menjadi atensi di Kabupaten Yahukimo selama 6 bulan terakhir, dengan menampilkan data 8 bulan terakhir sejak bulan Maret hingga Oktober, dengan jumlah kejadian 17 kejadian kasus menonjol dengan korban 34 orang meninggal dunia, 2 aparat keamanan dan 32 warga sipil, dan puluhan lainnya menderita luka-luka. Dari 51 distrik atau kecamatan di Yahukimo, hanya 2 wilayah yakni Dekai dan Kurima yang terjangkau transportasi darat. Selain itu, wilayah berpenduduk sekitar 455.000 jiwa ini hanya dilayani 1 Polres dan 2 Polsek, sehingga pengawasan sangat terbatas. Sejauh ini aparat keamanan telah meringkus 10 orang tersangka. Polda Papua memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan situasi aman bagi warga di Kabupaten Yahukimo. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan.